Masih sering dipanggil Om Jin gak sih, Mas? Kalau proses terlibatnya Mas Totos di film Syirik itu gimana, Mas? Gua lurah, gua wajib untuk menyeleksi siapa-siapa yang bisa dijadikan Penari penari-penari. ya? Gua nikmatin dulu gitu. Lurah cabul ternyata. Iya cabul. Ku kabulkan satu permintaan. Monggo. Apa yang Mas Totos minta? Yang minta ya? Tapi secara main villain di karakter ini tuh clear nggak sebenarnya, Mas, untuk Lurahe di film Syirik tuh sebagai karakter antagonis, protagonis, atau masih abu-abu? Gua bermain di dua kaki sebetulnya. Gokil sih. Di film Syirik ini tuh apakah ada yang dialami secara personal gitu, Mas, atau yang Mas lihat deh dari kru dan lain-lain gangguan gitu, karena ini film horor kan? Ada satu kru yang selalu diganggu. Hah? Yo guys, welcome back to our YouTube channel Ganapati Studio Gaspill. Bersama Ganapati Gas, obrolan spill tipis-tipis about anything. Bersama tamu spesial kita dengan background aktor, model iklan pada zamannya sangat populer, kalau sekarang disebutnya viral, and then juga acting coach, terus penggiat teater, dan alumni dari IKJ tahun 91. Banyak amat ya. Asli. And then yang paling epic di sini, pertama dia adalah pemain film Syirik, film kita dari Ganesha Film. Terus dia punya jargon yang fenomenal pada zaman itu. Mungkin anak-anak Gen Z harus cek di YouTube, yaitu Wani Piro, and then ku kabulkan satu permintaan. One and only Mas Totos Rasiti. Kebanyakan itu. Assalamualaikum, Mas. Kebanyakan tapi nggak tajir-tajir. Masih sering dipanggil Om Jin gak sih, Mas? Ya awal-awal sih masih ya. Sampai sekarang juga kadang-kadang orang mengenal karena itu. Cuman kadang-kadang bukan bosen ya, tapi ya ada beruntungnya, memang ada sisi untungnya gue di situ karena dikenal sebagai Om Jin ya. Tapi kadang-kadang risih juga ya. Gue bertahun-tahun gitu pengennya bisa dipecahkan sama sesuatu yang bisa meng-counter atau menutup itu. Jadi ada panggilan yang baru gitu ya? Yang baru gitu. Apa misalkan gue memerankan apa lagi, terus dikenal dengan peran baru itu. Jadi sebetulnya keberuntungan sebagai seorang pemain atau aktor itu karena orang tidak ingat atau nggak tahu sama nama aslinya, misalnya nama gue Totos. Jadi peran yang gue mainkan itu diingat sama orang-orang, dan orang-orang memanggil itu sebetulnya itu indikasi yang bagus sebetulnya. Tapi sebagai seorang aktor ya, sebagai seorang pemain, tapi kemudian kan gue harus memainkan beberapa karakter, bukan karakter ya Om Jin ya. Ada banyak karakter-karakter lain yang harus gue mainkan, jadi itu nggak boleh stereotip gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, maksudnya secara popularitas memang ya nggak bisa dipungkiri. Privilege loh, Mas. Iya. Tapi kalau buat keluarga risih nggak sih, Mas, awalnya? Awalnya sih ada semacam apa ya, benturan risih ya itu tadi. Kayak misalkan anak gua kadang-kadang dipanggilnya, "Woi anak Jin." Gitu rese. Iya sih, kalau itu mah bukan risih. Ini anak manusia gue bilang. Anak manusia bukan anak jin. Tapi ya itu resiko lah akhirnya. Ya untung beriringan waktu. Ya sekarang kan iklan itu udah nggak ada ya. Iklan itu nggak ada. Jadi Gen Z itu sudah agak berkurang mengenal Om Jin, kecuali dia memang rajin scroll YouTube. Iklan-iklan terlucu misalkan, itu akan keluar semua tuh. Ikan-ikan rokok misalkan, itu akan keluar semua pasti. Tapi di sosmed masih warawiri loh, Mas. Warawirinya iya, warawiri kadang-kadang
masih viral sampai sekarang yang series-series apa korupsi hilang Nah. gitu-gitu tuh masih warawiri tuh. Dan nggak banyak kan Mas secara fakta karakter ikonik zaman dahulu itu yang viral kalau bahasa anak zaman sekarang tuh masih populer gitu. Dan yang aku lihat secara industri sekarang jarang ada karakter yang keluar jadi ikonik jadinya gitu. Ya itu, memang bener-bener nempel banget ya. Nah. Karena memang kita bikinnya meskipun itu iklan lucu, tapi kita bikinnya serius banget. Kita pikirin gimana itu bisa nempel. Kayak Wani Piro kadang-kadang, eee kita pikirin gimana caranya supaya itu jadi nempel ke ini dan ya alhamdulillah berhasil nempel. Karena kata-kata Wani Piro tiba-tiba jadi viral. Ya. Di kelas manapun gitu akan mengenal yang namanya Wani Piro gitu. Ya di tongkrongan aja kita kalau ada apa yang berhubungan dengan permintaan atau pertolongan ya Wani Piro pasti Ya, gitu jadi jargon. pasti gitu. Dengan kaos yang kita pakai, dengan poster official kita, film Mhm. Syirik yang akan tayang 19 Juni 2025, produksi Ganesha Film. Kemungkinan besar nggak karakter Mas Totos sebagai Lurae di film Syirik akan menggeser ikoniknya si Om Jin? Mudah-mudahan secara general sih sebetulnya gue banyak memainkan karakter di film itu karakter-karakter yang, apa sebetulnya ya, tokohnya tokoh jahat, Ya. tapi, punya sense komedi, Mhm. terus, culas, terus, nafsuan, Oke. itu. Banyak banyak. Jadi, eee, secara general sih harusnya bisa melahirkan ya, harusnya Iya. bisa melahirkan dan, menggeser menggeser Om Jin gitu. Itu kan kalau prosesnya untuk jadi Om Jin, Mas Totos tuh datang castingnya bawa belangkon sendiri. Iya waktu itu kan gua background-nya itu kan dulu asisten sutradara, terus Heeh. beberapa di film sama di iklan, terus video klip zaman-zaman dulu era-era 90-an kan hits banget tuh, video klip lagi berjaya-berjayanya. Jadi ya karena pekerjaan yang apa namanya, freelance, Heeh. jadi gue kenal beberapa orang-orang di PH itu dan akhirnya, nama gue itu kadang-kadang suka suka apa, muncul sama mereka itu di saat-saat terakhir mereka mentok biasanya. Mentok cari karakter pemain? Iya, siapa ya, tiba-tiba di ending-ending, "Oh Totos aja tuh, Totos aja." "Oh iya iya kenapa kita nggak kepikiran ya Totos aja?" Gitu-gitu sampai akhirnya gua ditelepon, "Tos kalau ada belangkon bawa aja." Kebetulan depan rumah gue itu kayak penyewaan itu loh, kayak Kostum? kostum yang Jawa-Jawa gitu tuh, Ya yang ya. satu paket gitu. Nah, gue pinjem aja itu, terus gue bawa casting. Dan dapet, Mas? Dapet, waktu itu kan lumayan waktu waktu apa namanya, nominasi dikumpulin semua itu kan gue ngelihat orang-orang yang casting itu ya aktor-aktornya keren-keren, maksudnya tipikal Jin banget, gede, Tipikal tinggi, Jin. terus perutnya gendut gitu-gitu. Buncit gitu ya? Wah, gua udah minder duluan. Tapi ya udahlah gua gas aja gitu loh, gas aja yang penting gua main bener aja. Ya akhirnya kepilih dan gua nggak nyangka bisa Iya berseri-seri ya. gitu. Dalam proses kreatifnya itu Mas, sebagai Om Jin, itu kan sangat nempel dan ikonik. Untuk Mas bisa, lompat jadi ke aktor gitu dengan berbagai macam film gitu, Sumpah Pocong dan lain-lain Iya, sampai ke film Syirik, itu tuh panjang nggak prosesnya, Mas? sebetulnya gua nggak punya cita-cita jadi aktor, jadi artis gitu-gitu karena selama gua kuliah tertarik di penyutradaraan Mhm. sebetulnya malah. Gua beberapa kali jadi asrada, beberapa director gitu. Ya main karena gua asrada, terus, "Lu main aja yang peran ini deh." "Oh ya udah." "Oh main aja yang ini." Ya udah. Terus kadang-kadang karena kenal-kenal gua sebagai asrada, orang-orang pada nginget, "Totos kenapa nggak Totos aja?" Akhirnya dari situ gua udah bisa masuk jadi pemain, lama-lama dunia asrada gua udah mulai gua tinggalkan. Ah. Karena gua terikat kontrak sama Trans TV, jadi gua harus memutuskan, ya udahlah gua
ada tawaran-tawaran asisten sutradara lagi, udahlah gua stop aja. Akhirnya gua jadi pemain sampai sekarang. Dengan banyaknya film-film atau, karya Mas Totos yang seliweran di bioskop dan platform lain, apakah karir sutradara dengan cita-cita awal tadi tertinggalkan jadinya, Mas? Oh enggak, kalau itu gua masih lumayan ngotot karena gua background-nya ada di penyutradaraan, jadi gue sebagai pemain juga banyak belajar ya dari beberapa sutradara. Oh, kalau sutradara ini, treatment-nya nyutradaраin tuh kayak gini. Jadi semakin semakin berkembang. Tapi di IKJ tahun 1991 Mas Totos masuk itu, Mas Totos belajar penyutradaraan nggak? Kan Enggak itu enggak. teater kan? Ya itu teater, gue jurusannya pemeranan tuh jurusan apa ya, acting. Heeh, Ya gue lebih tertarik di penyutradaraan, banyak banyak waktu itu pentas-pentas, teater yang gue perhatiin bukan keaktorannya, tapi penyutradaraannya. Oh, dari macam-macam gaya teater, ada teater realis, ada teater eksperimen, ada teater absurd, macam-macam. Gua semakin lihat itu gitu loh. Akhirnya akhirnya dari situ gua mengembangkan diri gua sendiri. Orang kan biasanya ikut siapa gitu ya, ya, ikut siapa terus ikut misalkan teater koma, teater mhm, kecil, teater bengkel. bengkel gitu-gitu akan terbawa. Gua nggak pernah ikut siapa-siapa, jadi gua sendiri aja gitu. Itu salah satu tercetus nggak Mas, obrolan kita di Wonosari waktu itu, Mas Totos lagi mau bikin teater menggunakan adaptasi AI? Oh iya iya iya, itu sempat 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 mau bikin itu, Heeh, udah mau pementasan dan, akhirnya kita postpone karena ada satu hal gitu. Itu ya awalnya kan tadi bahwa aku memanfaatkan multimedia, terutama film, iya, itu ke dalam bentuk masuk masuk ke dalam disiplin, teater. teaternya gitu loh. Jadi menurutku kan begitu aku ngamatin teater kayaknya ini ya, apa namanya, punya keterbatasan ruang, keterbatasan waktu. Mhm mhm, Kalau ruang ini adalah ruang teater, di dapur situ dan di ruang tamu di sebelah sana kan nggak kelihatan sama penonton. betul. Lewat film lah gua memecahkan itu. Gue bisa membuat, eee eee apa, karakternya itu di dapur atau di ruang tamu, terus gua syuting, terus, gua gabungin sama ini. Jadi pemainnya outstage, in frame di screen, di ruang tamu atau di dapur. Treatment-nya film banget itu. Iya, jadi memang teater kan kekurangannya di Iya situ. iya iya, Ya kita ruangnya ya. ruangnya ruangnya terbatasi. Nah, lewat film gua melakukan eksperimentasi itu dan ya lumayan waktu zaman itu lumayan, apa ya, jadi kayak semacam ya gua nggak tahu sih, jadi semacam pelopor gitu Iya loh, iya jadi iya. semacam pelopor. Padahal sih gua karena punya latar belakang itu, pengalaman 2 Mhm. media itu yang mempengaruhi gua membuat, apa, sebuah karya gitu-gitulah. Tapi itu secara fakta kayaknya belum ada ya Mas di negara kita? Gua nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah ada, cuman kan bentuknya macam-macam, bentuknya Ah, bukan realis. Kalau gua kan realis gitu iya, loh. Gua menyambungkan, ruang di teater yang punya keterbatasan itu di screen, mhm, terus yang di panggung itu bisa ngobrol sama yang di di screen. screen. Di screen-nya out frame, di stage-nya in stage. Gokil sih. Ya gitu-gitulah waktu itu gitu. Terus, ya akhirnya berkembang, kenapa gue pengen deh pakai AI gitu, teater itu pakai AI terus terus gua ada mapping, kepikiran ada Mapping, mapping. Mapping kan dia dimensinya, mhm. lebih banyak ya. Jadi dia bisa hadir di stage, gue bisa menghadirkan anjing lewat, eee eee, mapping gitu-gitu, anjing yang bisa lari-lari, anjing yang bisa terbang gitu-gitu. Ya waktu itu kan yang ngayal aja dulu, Itu urusan urusan teknisnya mah urusan orang yang ini bodo amat gitu, yang penting gua berarti itu ngayal aja. sumber embrio ceritanya tuh dari hayalan berarti, Mas? Ya iyalah pasti dari imajinasi gua membuat
membuat dunia real di panggung sama dunia virtual Ya. di panggung. Jadi gua belah panggung itu, yang satu dunia realis, dunia nyata, kenyataan, yang satu dunia virtual. Nah, virtual itulah diisi sama mapping, sama AI gitu-gitu. Kalau proses terlibatnya Mas Totos di film Syirik itu gimana, Mas? Awalnya kan justru bukan main. Gue Jadi? ditawarinnya coaching. Oh ya. Ya, coaching untuk acting teman-teman pemain ini. Terus kemudian di tengah perjalanan ya udah Lurahe ini lu aja Tos yang main gitu-gitu. Memang ya kebetulan beberapa di film sebelumnya gue banyak mainin lurah-lurah gitu loh, kepala desa nih, kayak mungkin karena jogrogan visual lurah, Tongkrongannya. lurah banget. Cuman kan sekarang di sini menariknya ini lurah tapi punya konflik kepentingan kekuasaan gitu loh. Gua justru memanfaatkan relasi kekuasaan yang dimiliki sama lurah ini untuk kepentingan pribadi gua. Untuk kepentingan pribadi si tokoh Lurahe Iya, sebagai ini, Lurahe. sebagai Lurahe, bahwa gua lurah, gua wajib untuk menyeleksi siapa-siapa yang bisa dijadikan Penari penari-penari, ya. ya gua nikmatin dulu gitu-gitu. Lurah cabul ternyata. Iya, cabul. Menariknya di situ. Jadi ya tapi gua nggak harus menunjukkan kekuasaan gua, ya. Gua nunjukin bahwa situasi yang diciptakan, adegan yang diciptakan memang mengarah ke situ gitu loh. Tapi secara main villain di karakter ini tuh clear nggak sebenarnya Mas untuk Lurahe di film Syirik tuh sebagai karakter antagonis, protagonis kah, atau masih abu-abu? Gua bermain di dua kaki sebetulnya kan, di dua kaki. Satu kaki positif itu untuk kepentingan Kampung, desa itu. kampung, warga gitu-gitu. Tapi di satu sisi gue punya kaki untuk kepentingan pribadi gua gitu. Jadi ini bisa gue manfaatkan secara pribadinya Lurahe. Jadi di film ini gue memainkan dua kaki itu tuh, dan menariknya di situ gitu. Itu pertimbangan Mas Totos mau ngambil peran ini? Ya, Di luar acting gitu. coach? Iya, di luar acting coach kan gue ditawarin jadi Lurahe. Ya aku pelajarin Lurahe kayak apa, oh ini menarik nih, ada dua kaki yang dia mainkan gitu. Di satu sisi ya gue itu tadi tetap punya kepentingan warga gua, tapi di satu sisi juga Kepentingan birahi, meskipun gua punya istri gitu-gitu. Iya. Syirik ini identik sekali, judulnya kuat sekali amat, syirik gitu. Di Islam itu luar biasa kan, perbuatan yang sangat luar biasa. Di Mas Toto sendiri, untuk dengan judul Syirik, apakah dengan bermain dengan teman-teman yang lain tuh untuk mendapatkan chemistry-nya rada repot, Mas? Sebagai acting coach dan sebagai pemain? Enggak sih, enggak, karena kita kan punya waktu sekitar 2 mingguan lebih untuk coaching. Jadi kita banyak ketemu sama pemain-pemain lain, terus kita building karakter, kita bangun sama-sama, terus interpretasi film secara keseluruhan, ini goalnya apa sih sebetulnya film ini. Terus setiap item-itemnya di dalam scene itu kan pasti menuju goal utamanya, itu ritual syirik kan, ritual syirik. Jadi enak tuh ngobrol, dan akhirnya dari pertemuan yang 2 minggu itu ya lumayan jadinya secara chemistry deket gitu, dan di lapangan jadi enak. Kita juga nggak terlalu kaku-kaku amat sih sama teman-teman yang lain. Apalagi Mas Totos acting coach juga kan? Iya, jadi bercanda gitu. Waktunya ketawa-ketawa ya ketawa-ketawa, tapi begitu masuk ini, serius. Iya. Gitu-gitu. Terus Mas, di film Syirik ini tuh apakah ada yang dialami secara personal gitu Mas, atau yang Mas lihat deh dari kru dan lain-lain, gangguan gitu? Karena ini film horor kan? Ada satu kru yang selalu diganggu. Diganggunya tidur, dia selalu tidur, itu si kru.
Selalu tidur. Selalu dibikin tidur. Oh, dibikin tidur? Padahal peran dia secara kru itu penting. Enggak sih, padahal dia memang tukang tidur. Di kuburan tidur loh. Itu emang tukang tidur pelor aja sih, Mas. Di kuburan bisa tidur. Kita lagi syuting gerubak. Dia duduk di kursi cek. Kena setan tidur nih kayaknya, kena setan tidur. Jadi so far aman buat Mas Totos? So far aman ya, so far aman. Cuman memang ya kalau aura-aura kita memang nggak bisa pungkiri ya ada. Cuman kan dia nggak kasat mata. Jadi kita cuma bisa ngerasain ya udah, rasain aja gitu. Ada treatment khusus nggak Mas untuk mendalami karakter komedi, serius? Ya kalau dalam bermain itu kan kita nggak ada mengkotak-kotakan ini komedi, ini serius, ini drama. Ya memang kita punya kesadaran bahwa ini film komedi gitu loh. Ada beberapa trik, ada beberapa treatment yang khusus gitu. Tapi secara global kita harus main bener. Mau di komedi, mau di pop drama. atau drama gitu? Ya semuanya harus bermain benar. Kalau nggak bermain benar, ya lucunya jadinya nggak berhasil. Terus drama, kalau di drama ya keseriusannya, ketegangan psikologinya, ketegangan dramanya ya juga nggak berhasil. Jadi dua-duanya punya prinsip yang sama, main bener aja lu. Iya. Iya, nggak usah ngarang. Kalau di komedi nggak usah ngarang, nanti jadinya lu ngefek. Tapi kalau di drama juga sebetulnya sama, ya lu ikutin role situasinya aja. Situasinya sebatas segitu, ya segitu, jangan dimainkan lebih atau jangan dimainkan kurang. Semuanya harus pas, nanti dramanya jadi berhasil, komedinya jadi berhasil. Ya. Buat Mas Totos dengan background teater, film, iklan dan banyak lah, konkret ya, bahkan dapat pemeran pembantu utama terbaik loh di Piala Maya kan? Ya, itu. Aku pernah dengar obrolan Dian Sastro di podcast orang gitu loh Mas, interviewnya dia. Dia itu menggunakan metode teori jendela, itu let's say dari parfum gitu loh Mas. Jadi karakternya ini tuh diidentikan dengan parfum yang dia pakai. Jadi ketika dia pakai parfum ini, dia akan langsung masuk ke karakter yang dia perankan gitu. Bisa aja metodenya seperti itu. Cuman kan basic-nya tetap realis. Nah, realis itu salis-salisian gak ada lagi. Bahkan kalau di teater, cerita-cerita absurd pun harus dimainkan secara realis gitu. Yang misalkan kita ngomongnya A, lu jawabnya B. Gue pernah banyak menemukan naskah-naskah absurd itu kelihatannya nggak nyambung. Oke. Tapi sebetulnya nyambung. Gua nggak mungkin sekaliber Eugene Ionesco orang Prancis, atau sekaliber Samuel Beckett gitu, Prancis juga. Dan kebetulan memang tokoh-tokoh absurd kan banyak lahir zaman-zaman avant-garde di Prancis. Itu nggak mungkin sekaliber penulis brilian itu nggak mungkin nggak realis, nggak ada hubungannya. Meskipun secara teks gitu, secara teks sebetulnya ini ngomongnya A, ini jawabnya C atau B atau dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau dilihat koneksitasnya kok asosiasinya nyambung ya. Iya. Asosiasinya nyambung kayak gua ngomongin Aceh misalkan. Aceh itu daerah yang sangat indah, bagus. Setuju. Gua kemarin ketemu teman gua minum kopi enak banget. Di Aceh? Kita nggak nyebutin Aceh. Oh kayak gitu, tapi poinnya tuh Aceh sebenarnya. Poinnya Aceh lagi membicarakan. Terkenal sekali kopinya di. Ya kan itu asosiasinya jadi nyambung. Gue ngomongin daerah Aceh yang ini, tiba-tiba jawabannya, gue kemarin ditawarin loh ngopi sama temen gue, itu kopinya enak banget. Kayak gitu kan, basicnya memang
memang realisme. Iya. Itu teori asosiasi jadinya. Semenarik itu ternyata banyak sekali teori ya Mas ya, Iya. dari turunan bapaknya tadi, Iya, Stanislavski. iya. Di film Syirik ini sebagai acting coach, Mas Totos punya treatment khusus nggak buat teman-teman yang bermain sebagai ya Mas Totos yang nge-coaching soalnya? Iya, ya tetap landasannya realisme, tetap landasannya Stanislavskian. Ada sebab akibat, terus macam-macam, ada motivasi yang sebelum pemain itu take di scene ini, scene sebelumnya apa. Ya. Supaya penonton juga ngerasain sebelumnya scene ini kan udah ditonton nih sama penonton. Begitu melanjut ke scene berikutnya, penonton masih merasakan scene sebelumnya. Kan berarti pemain juga harus bisa merecall satu scene aja minimal. Merecall scene sebelumnya Scene kan? sebelumnya. Nggak mungkin scene sebelumnya lagi sedih, punya intensitas kedalaman yang dalam, tiba-tiba masuk scene berikutnya nggak ada sisanya. Kan nggak mungkin. Berarti so far pemain-pemain film Syirik ini acting coach Mas Totos ngelihatnya sangat kooperatif? Ya kooperatif lah. Ini boleh sah diminum nih? Minum dan dimakan. Iya, ini persembahan dari Gaspil. Wah, ini pahit lagi, enak banget. Mantap ya. Kita tuh sering waktu di Wonosari dan keliling Jogja sering ngobrol sama Mas Totos. Kalau ngobrol sama Mas Totos, kayak nggak mau ketinggalan 1 detik dan 1 menit lah untuk tidak bertanya gitu, karena jarang sekali momen ini terjadi gitu. Sebagai seorang entertainer ya harus dimanfaatkan. Tetap kocak Om Jin. Mas, pertanyaanku nggak usah terlalu serius. Lu nanyanya serius-serius sih. Kalau aku jadi Om Jin saat ini. Lu? Ya, aku nih Om Jin nih. Aku yang ngasih pertanyaan dan mengabulkan permintaannya. Aku bilang, ku kabulkan 1 permintaan. Monggo. Apa yang Mas Totos minta? Yang minta ya? Mudah-mudahan film Syirik ini bisa diterima. Amin. Bisa jadi hiburan juga. Film ini mendidik. Amin. Bahwa ini ada pesan moral syirik gitu. Mudah-mudahan film ini banyak penontonnya ya Mas ya? Ya jutaan penontonnya. Amin. Kalau Mas Totos melihat Mas Totos yang umur 20 tahun waktu itu, apa yang ingin Mas Totos sampaikan? 20 tahun ya? Ya. Pada saat Mas Totos umur 20 tahun. Mas Totos sekarang mau menyampaikan apa? Ya jangan sia-siain waktu sama belajar lah. 20 tahun standar ya. Standar. Ya, tapi memang begitu. Jadi 20 tahun dulu gua itu kan begajulan lah, tahu secara tampang juga kelihatan begajulan, nggak usah dikasih tahu ya. Dunia kelam. Jadi Saya begitu, tahu itu. karena gue sudah mengalami itu, ya begajulan boleh, tapi maksudnya lu punya passion apa gitu, ya lu gelutin aja, begajulannya tetap jangan ditinggalin. Karena ya begajulan itu juga suatu pengalaman batin juga yang nantinya kelak jadi memperkaya lu sebetulnya, urusan begajulan gitu-gitu. Tapi bahwa lu punya satu passion, ya lu kulik terus, jangan bosan-bosan kulik. Gue kan saat umur 20 tahun belum mengenal ngulik. Nguliknya begajulannya yang gua kulik gitu, Tapi ternyata ada gunanya juga, gua bisa ngulik di universe begajulan gua. Akhirnya gua menemukan satu fokus passion gua. Ya akhirnya nguliknya itu bisa gua manfaatkan gitu loh. Gua punya ide tentang nulis, gua main, punya ide penyutradaraan. Ya nongkrong kan relasi juga jadinya Mas. Ya itu juga jangan dilupakan, artinya ada beberapa memang koneksi itu nggak bisa kita abaikan, terutama koneksi yang bisa mempengaruhi majunya
passion kita gitu loh. Karena kita bukan butuh sharing orang Iya, lain. iya. Kita nggak hidup apa namanya, Sendiri gitu. sendiri terus asik sendiri dengan keliaran imajinasi kita, tapi belum tentu keliaran kita itu cocok dengan orang lain, kan gitu. Gokil sih. Bukan gaspil kalau kita tidak ada pertanyaan dari netizen. Ini kita tuh punya pertanyaan, Mas. Karena Ada kita netizen? Iya, kita Netizen? netizennya dari Ganapati Studio, Mas. Pertanyaan dari Instagram dan TikTok. Pertanyaan pertama dari Arwana 06 Instagramnya. Ada kebiasaan lucu atau random yang fans Om gak akan nyangka Om ngelakuin itu? Oh, random ya? Ya, Randomnya dari, fans ya? ya fans. Paling itu ya, biasanya kayak, "Oh, ini Om Jin ya?" Gitu-gitu. Terus kadang-kadang juga ada yang salah. Heeh. Ada yang salah, gue disangkain pemain lain. Pemain lain maksudnya? Ada pemain yang kata orang, gue mirip banget sama dia dan dia mirip Oh. banget sama gue dan gue suka kecele, dia juga suka kecele, suka dimintain foto, disangkain gua, disangkain Om Jin. Tapi ketika itu momen terjadi pernah nggak Mas Totos jahil untuk menjadi peran orang itu? Ya pernah, enggak sih, enggak, cuman di film pernah gua dipertemukan sama dia Oh. akhirnya, yang kata orang mirip. Jadi pernah ada yang foto-foto gitu, terus bilang, "Mas, kapan ini lagi, stand up lagi?" Waduh, dia juga gitu, begitu foto-foto, disebutnya, Mas "Om nggak, Totos. Om nggak syuting ini lagi, Om Jin lagi?" Dan akhirnya gue dipertemukan dan di situlah momen kita klarifikasi. Oh. "Ini loh," gitu-gitulah seru. Next Mas, Tanasya Aja. Pertanyaannya, Om punya ritual sendiri nggak sih tiap habis kelar mainin sebuah karakter berat kayak Kilurah misalnya? Gua secara spesifik sih nggak ada gitu loh, karena ya, bukan gue tidak total nyemplung di karakter itu ya, tapi kita kan nggak kita lihat karakternya nggak terlalu dalam gitu, nggak terlalu dalam untuk bisa nantinya gue bisa lepas atau tidak gitu. Kalau gue memainkan karakter, film-film Hollywood yang memang punya karakter kedalaman yang Dalam ini, banget ya, Mas. itu juga cukup sulit sebetulnya. Ini kan karakternya masih, realistis gitu, masih normal gitu. Jadi, ya setelah selesai itu, kadang-kadang masih ada sedikit, tapi lama-lama nanti hilang sendiri. Nggak kayak ya aktor-aktor luar kan berat harus ada ininya, Psikolog sendiri lagi untuk psikolog netralin ya, Mas. untuk netralin gitu-gitu. Thank you Mas Totos Rasiti. Sama-sama. Kita promosikan film kita. Buat teman-teman semua, wajib Nonton film Syirik di tanggal, 19 Juni tahun 2025 ini. Jangan lupa nonton di bioskop kesayangan Anda. Film Syirik Film Syirik dari Ganesha Film. Buat teman-teman semua, jangan lupa follow Instagram kita Ganapati Studio, dan untuk film Syirik kalian lihat di film Syirik_official. Jangan lupa juga subscribe, comment, like, and share konten kita ini, share ke teman-teman kalian buat yang ingin mendapatkan cerita karena ini nggak ada di tempat lain. Ingat, jangan dengar dan jangan tonton selain di Gaspil. Bersama Hafil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's a wrap.